Halo semua, selamat bertemu lagi di Reja Aja. Kali ini kita akan membahas sebuah alur cerita dari sebuah anime berjudul Onikaku Kawaii. Sebelum kita menceritakan alur ceritanya, saya mau memberitahu tentang aplikasi untuk membaca komik, manga, dan lainnya seperti baca komik dan Komiku. Kita diperkenalkan tokoh utama kita yaitu yang bernama Yuzaki Nasa. Karena namanya Yuzaki Nasa, jadi dia selalu diejek tentang dia pasti akan masuk masa Amerika. Karena itu dia sangat berjuang untuk meraih impiannya untuk menjadi salah satu anggota di NASA. Dia ingin masuk SMA yang sangat terkenal untuk masuk ke Universitas Tsukuba yang bisa masuk ke NASA gitu. Presentasi untuk masuk ke sana sangat sedikit, tapi NASA yakin kalau dia bisa masuk ke SMA itu. Hari yang dingin dan gelap, dia bertemu dengan Tsukasa Tsukuyomi. Di pandangan pertamanya, dia langsung jatuh cinta tanpa mengetahui jika dia telah ada di tengah jalan raya, sehingga dia tertabrak mobil truk sehingga akhirnya dia terluka parah. Tsukasa atau si Tsukasa ini menolongnya. Itu Nasa ingin menyatakan cintanya, tapi Tsukasa pergi meninggalkannya. Walaupun tubuhnya telah terluka cukup parah, Nasa pun tetap ingin mengejar Tsukasa-chan yang pergi meninggalkannya. Lalu dia menemukan Tsukasa di halte bis dan dia hampir putus asa, tapi dia yakin kalau dia mau mengakui cintanya. Setelah itu Nasa mengungkapkan perasaannya jika dia mencintai Tsukasa. Namun apa yang kalian tahu tentang yang akan dikatakan Tsukasa? Apa yaitu jika Nasa ingin menikahi Tsukasa, mereka akan bersama. Nasa yang terkejut menerima ajakan untuk menikah itu. Meskipun yang telah sadar dari penyakitnya dan dia menganggap jika kejadian itu adalah kejadian sebuah mimpi atau bisa dikatakan hayalan lah, karena gadis itu tidak pernah ditemukan lagi oleh dia, sehingga dia tidak membayangkan gadis itu datang ke apartemennya untuk menagih janji Nasa untuk menikahinya. Dianggap Nasa sebuah mimpi, ya itu karena tiba-tiba si Tsukasa ini ingin menikahinya, tapi dia kaget ketika Tsukasa datang ke rumahnya untuk menagih janjinya untuk menikahi si Tsukasa ini, dan Nasa pun secara refleks setuju untuk menikah. Itu Nasa mengisi formulir pernikahan itu untuk menikah dengan Tsukasa ini. Dan di sini juga membuat nama Tsukasa yaitu Tsukuyomi Tsukasa menjadi Yuzaki Tsukasa. Gini mereka pergi menuju kantor
pencatatan sipil atau apalah KBA. Lalu mereka membawa formulir untuk telah menikah dan mereka resmi menikah. Setelah pergi menuju uh, pencatatan umum, pencatatan nasional itu, mereka NASA berpikir jika dia harus tinggal dengan Sukasa, dia harus memiliki satu kasur lagi, atau bisa saja dia tidur bersama Sukasa di satu kasur. Nah, di sini dia mengajak Sukasa menuju tempat penjualan perabotan rumah tangga seperti kasur dan lainnya. Di sini juga NASA memperlihatkan kebolehannya untuk memilih kasur, dan di sini juga pertama kalinya kita diperlihatkan adegan romantis antara Sukasa dan NASA saat mencari kasur untuk Sukasa-chan, dan ini salah satu momen selesai membeli kasur untuk Sukasa-chan. NASA yang baru pertama kali melihat cewek tidur atau mau tidur, bisa dikatakan dia agak gimana gitulah saat melihat si Sukasa yang tidurnya gelabakan, kalau bisa ngomong, entah kesana sini sana sini sampai akhirnya selimutnya pun entah dimana tinggal selimutan, tapi di akhirnya ya selimutnya NASA juga diambil. Kasihan banget NASA. Malam pertama itu NASA dan Sukasa yang telah hidup bersama. Sukasa pertama kalinya NASA melihat istrinya yang cantik jelita, mengira istri siapa itu. NASA yang tidak suka berepot-repot untuk memasak, dia mencari untuk masakan instan, yaitu makanan hot sobo untuk setiap hari. Karena itu Sukasa sebagai istri yang baik membuatkan masakan untuk sang suami atau Nasakun dengan bahan-bahan yang Nasakun miliki, sehingga Nasakun rasa enakan, dan ekspresinya Sukasa yang buruk ini terlihat di rumah di tempatnya NASA atau kontrakan NASA. Tidak ada kamar mandi atau jadi mereka menuju pemandian air panas dari tempat kenalan dari NASA-kun, dan di sana kita ditemukan oleh seorang tokoh yang bernama Arisugawa Kanami atau kita sebut Kanami. Ini tidak mengetahui NASA telah menikah, dan dia mengira Sukasa adalah pacar dari NASA-kun. Namun NASA-kun memberitahunya jika dia telah menikah. Di sini ada adegan jika kakak dari Kanami ini menyukai NASA. Secara tidak langsung Kanami memberitahu NASA jika kakaknya, yaitu teman
sejak kecil Nasa menyukai Nasa, dan Nasa pun tidak mengetahui jika kakaknya Kanami menyukainya. Di dalam pemandian air panas, Tsukasa bertemu dengan teman Nasa yang masih kecil. Kakaknya Kanami bernama Aya Arisugawa. Aya yang tidak tahu di depannya itu adalah istri dari teman masa kecilnya, menganggap saat dia mendengar jika nama Tsukasa memiliki marga yang sama dengan orang yang dia sukai, yaitu Nasa-kun, dia kaget. Lalu dia berpikir jika Tsukasa adalah adik dari Nasa-kun. Mereka bertemu dengan Nasa, dan saat itu Ae berterima kasih dan mengatakan jika Tsukasa adalah keluarganya Nasa, yang sebenarnya ya istrinya sih, ya sama aja sih. Tapi Tsukasa yang tahu jika Ayah menyukai Nasa, tapi Nasa berpikir kalau Tsukasa sedang menginginkan bukti pernikahan, tapi Tsukasa merasa Nasa ini gak peka karena perasaan cewek yang sangat menyukainya. Tapi ya gitulah, Nasa berpikir kalau dia harus memberikan sesuatu bukti pernikahan mereka. Yang berpikiran jika Tsukasa ingin mendapatkan bukti jika dia telah menikah dengan Nasa, ingin memberikan sesuatu untuk membuktikan jika mereka telah menikah. Di sini kita akan bertemu dengan tokoh lain dari anime ini yang bernama Chitose Kakinouchi. Diketahui Tsukasa ternyata tidak memberitahu Chitose untuk kalau dia mau pergi untuk menikah. Sebagai istri yang baik, dia ingin membersihkan, tapi ternyata rumah itu atau tempat tinggal mereka sudah bersih. Dan yang sedang menunggu Nasa ternyata bertemu dengan Chitose yang berada di depan rumahnya, dan di saat itu dia memberitahu si Chitose kalau dia telah menikah, dan ekspresi Chitose saat mendengar kalau kakaknya telah menikah, Chitose mendengar jika kakaknya itu telah menikah, dia merasa sedih dan tidak terduga dia bertemu dengan Nasa-kun yang dia tidak ketahui kalau dia adalah suami dari Tsukasa-chan yang baru turun dari apartemennya. Dan Chitose pun mengetahui kalau orang yang barusan dia temui adalah suami dari kakaknya, tapi Nasa malah berkenalan sehingga Chitose malu. Karena hal itu, Chitose mencuri Nasa untuk membuat alibi untuk membawa kakaknya kembali ke rumah, sehingga dia menculik Nasa dan tekan Nasa pasti adalah seorang, dan dia memanggil pembantunya yaitu Charlotte yang sangat menyebalkan dan sangat ceroboh. Lalu satu lagi yang bernama Aura yang sangat cerdas dan paling diandalkan sama Chitose. Mereka berdua membuat agar Nasa terlihat seperti laki-laki cabul. Charlotte yang membuka baju
tapi mereka tidak sengaja kehilangan nasakun yang kabur masuk ke sebuah ruangan yang ternyata di dalam ruangan itu ada sebuah bongkahan batu asteroid yang tidak salah lagi itu adalah batu bulan. NASA yang telah mengetahui tentang batu bulan atau ini batu asteroid ini mencari tahu apakah ini benar-benar. Ternyata benar, batu ini ditopang dengan sebuah alat untuk menjaganya. Setelah itu NASA ketahuan memasuki ruangan yang tidak boleh dimasuki, sehingga dia diserang oleh pembantunya yang enggak punya otak sampai menghancurkan kaca dari penyimpanan batu asteroid. Mereka kaget karena ya gimana lah, batu paling berharga mereka. Untuk saja NASA mengetahui membenarkan hal tersebut, dan di sini juga kita tahu batu itu dianggap oleh Chitoge untuk membuat Tsukasa betah di rumah. Jadi beritahu hubungan antara Chitoge dan Tsukasa di masa lalu. Ternyata Tsukasa dan Chitoge ternyata bukan saudara, tapi Chitoge pernah diselamatkan oleh Tsukasa. Lalu karena itu si Chitoge atau si adiknya Tsukasa ini menganggap Tsukasa menjadi kakaknya, namun bukan keluarga angkat lah, tapi Chitose masih memiliki keluarga. Oleh karena itu Chitose dan Tsukasa berbeda marga. Kalau Tsukasa bermarga Tsukuyomi, tapi Chitoge memiliki keluarga marga Kaginachi. Walaupun telah membantu Chitose untuk membenarkan tempat penyimpanan batu bulan tersebut, Chitose masih tidak mengakui jika Tsukasa telah menikah dengan Nasakun. Oleh karena itu, dia tetap membuat sebuah alibi untuk memperlihatkan jika Nasa adalah laki-laki mesum yang sangat mesum, dan dia membuat seolah-olah suka Nasa mesum. Namun mendapat foto NASA, mereka mengedit foto itu seolah-olah NASA musuh, dan tiba-tiba Tsukasa datang dari belakang NASA. Chitose mengatakan bahwa NASA adalah lelaki yang mesum. Tsukasa mengajak NASA untuk berbicara berdua, dan Chitose mengira dia berhasil membuat merasa dibenci. Namun sang pembantu yang agak pintar mengetahui rencana dari Tsukasa yang ternyata kabur. Saya yang tahu jika foto itu adalah foto editan, mengajak NASA untuk kabur melalui pintu yang tidak diketahui oleh Chitose dan melewati ruang bawah tanah, sehingga mereka bisa keluar dengan cepat dan tanpa ketahuan. Dan mereka pun sampai di sebuah gereja di dekat yang tidak terpakai lagi, di dekat hutan. Tsukasa baru sadar jika di apartemen mereka tidak memiliki sebuah TV, sehingga dia meminta untuk mengajak membuat NASA, ingin menyuruh NASA untuk membeli sebuah TV. Saat di toko
pembelanjaan alat elektronik, Sukasa mengatakan berapapun harganya, yang penting itu pemberian nasihat dia terima. Ya, karena itu untuk memberikan Sukasa sebuah cincin pernikahan atau cincin tunangan lah. Dia bertanya pada Sukasa tentang cincin pertunangan mereka. Tentang cincin, sangat kaget dan tetap ingin membelikan istrinya sebuah cincin pernikahan. Dan kagetnya Nasir tentang harga-harga para cincin di sana. Tapi Sukasa memilih cincin paling murah. Yang penting itu adalah cincin yang diberikan oleh Nasakun untuk Sukasa-chan. Nasa memberitahukan hal jika dia telah menikah dan pada orang tuanya, dan dia ingin membawa Sukasa ke Nara, tapi mereka akan melewati Kyoto dulu untuk berbulan madu, sehingga mereka menggunakan bis untuk ke Kyoto, dan setelah itu baru ke tempat tinggal orang tua Nasa di Nara. Namun Chitose yang tidak menginginkan jika mereka melakukan perjalanan ini, sehingga Chitose mengejar mereka. Namun di pemberhentian pertama mereka di dekat perbatasan mereka Tokyo, mereka mampir untuk beli jajanan, beli apapun, dan mereka bertemu dengan Chisake yang ingin membawa kembali sang kakak atau si Sukasa ke rumahnya. Namun Sukasa kabur dan berhasil melanjutkan perjalanannya. Setelah sampai di Kyoto, dan mereka di sini mencari jajanan lagi, dan mereka Sukasa memakai kimono yang sangat cantik dan imut. Di sana mereka ketahuan diikuti oleh sosok Chitose. Nah, Chitose setelah itu membawa Nasa untuk mengatakan bahwa dia tidak pantas untuk menjadi suami dari Sukasa, dan tapi Sukasa memberitahunya. Namun Chitose yang kesal malah melarikan diri dan diikuti oleh Nasakun. Mereka berhenti berjalan. Nasakun membuat pernyataan yang secara ilmiah karena dia pintar, dan membuat Chitose yakin jika Nasakun bisa menjadi suami dari Sukasa-chan. Di kediaman keluarga Yuzaki, Nasa disuruh mandi dan Sukasa ngobrol dengan ayah Nasa. Dan Nasa pun marah, tapi Sukasa tidak beritahu apa yang diobrolkan dengan ayahnya Nasa. Di malam harinya mereka tidur di kasur lantai, dan Sukasa yang baru pertama kali tidur di samping istrinya. Berbeda dengan di rumah, kalau mereka di rumah Amben istrinya di bawah dan Amben suaminya di atas,
Tapi di sini Nasa tidur bersama dengan Tsukasa. Di paginya Tsukasa diajak oleh ayah dari Nasa ke perpustakaan keluarga. Nasa dibawa, dan di sini ada pertanyaan besar, mengapa Tsukasa bisa membaca tulisan kuno Cina yang tidak bisa dibaca. Nanti saya akan bahas lagi di lain video. Berjalan-jalan di Nara untuk menggantikan jalan-jalan mereka yang gagal di Kyoto. Bersetuju kembali ke Tokyo dan menyelesaikan bulan madu mereka. Mereka mengetahui jika apartemen mereka telah hangus terbakar. Namun NASA tidak khawatir karena barang-barang yang penting di rumah mereka telah NASA amankan di sebuah berangkas. Dan yang sekarang NASA pikirkan, di manakah mereka habis tinggal, dan Kaname memberi saran untuk tinggal di rumah di rumah Kaname sementara waktu sampai mereka bisa mendapatkan apartemen baru. Dan di sisi lain ayah mengetahui jika Nasa, orang yang dia cintai, telah menikah. Tsukasa yang merasa ditolong oleh keluarganya Kaname, membantu Kaname untuk beres-beres pemandian umumnya milik keluarganya. Jika rumah kakaknya terbakar, mencari kakaknya itu Tsukasa-chan, dan Tsukasa-chan secara refleks muncul tiba-tiba di sana, dan Tsukasa-chan membuat seolah-olah dia tinggal di dalam timeline dan menghilang. Tapi si Hotoge berhasil menemukan Tsukasa-chan di tempat atau pemandian umum milik keluarga dari Kaname. Setelah itu mereka mandi di pemandian umum itu, dan setelah mandi mereka berpesta dan makan bersama keluarga Arisugawa dan keluarga Nasa. Mereka setelah makan dan minum pesta itu, mereka main game konsol, game hajar-hajaran, dan ternyata Tsukasa sangat ahli dalam permainan game konsol. Nasa yang selalu bekerja keras untuk menghidupi istrinya dan mencukupi biaya hidupnya, ternyata secara dia tidak duga dia sakit demam dan mengharuskan dia berhenti untuk bekerja. Seharian Nasa-kun akhirnya sembuh, dan keesokan harinya Tsukasa dan Nasa-kun diajak untuk pesta tahun baru bersama ayah dan Kaname di kuil. Kalau panjang video ini, mungkin kalau ada kesalahan saya mohon maaf, dan
pembahasan tentang anime ini yang lainnya ada di channel saya yang lainnya, link di deskripsi. Akhir kata, salam Reja aja, bye bye.